Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Balik lagi kita pada pelajaran dasar desain grafis ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Nah di sini saya harap semua pada hadir. Jika ada peserta yang tidak hadir, nanti bisa dicatat saja sama ketua kelasnya ya. Oke, di sini kita akan belajar dasar itu. Oke, kali ini kita akan belajar tentang perangkat lunak dari bitmap dan penjelasan tentang bitmap dan pengetahuan tentang software dari bitmap itu sendiri. Nah, di sini pada pembelajaran kita kali ini para kalian diwajibkan untuk membuka buku catatan untuk mencatat atau perangkat yang bisa digunakan untuk pembelajaran berlangsung gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Tapi sebelum mulai, pastikan teman-teman sudah berdoa supaya ilmu yang Bapak sampaikan ini bisa dicerna dengan baik dan menjadi bermanfaat untuk kedepannya gitu. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya-bertanya gitu, bitmap dan vektor itu apa bedanya gitu ya. Nah, untuk vektor dan bitmap itu memiliki pengertian, fungsi, kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu, tergantung dari kebutuhan dari sebuah desain grafis. Kalau pengertian vektor sendiri itu adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik gitu dan garis. Kombinasi gambar jenis ini biasanya melalui proses rumus matematika khusus gitu dalam pembuatan gambar. Nah, tetapi yang akan kita bahas kali ini kan adalah perangkat lunak bitmap gitu. Sebelum kita masuk ke perangkat lunak atau software dari bitmap itu sendiri, saya akan menjelaskan pengertian dari bitmap gitu ya. Nah, bitmap itu sendiri adalah terbentuknya dari banyak titik gitu ya dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Nah, gambar ini merupakan hasil dari susunan yang mewakili dari beberapa piksel warna dan tampil pada layar monitor. Pada umumnya gitu, jenis gambar bitmap memiliki gambar yang tinggi gitu ya dan lebar dalam bentuk piksel dengan jumlah bit. Nah, di sini ada beberapa format gambar yang sering kita temui gitu dan tergolong dalam jenis bitmap. Yang pertama ada JPEG, BMP, PNG, dan GIF. Nah, ini sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan gitu ya untuk membuat grafis vektor gitu dan bitmap, seperti Corel Photo Paint, Photomaker, Adobe Photoshop, Corel Draw gitu, dan masih banyak yang lainnya. Namun aplikasi yang banyak digunakan gitu ya yaitu Adobe Photoshop. Nah, apa sih Adobe Photoshop itu sendiri gitu? Nah, Adobe Photoshop itu atau biasa kita sering sebut Photoshop gitu ya adalah perangkat lunak editor gitu buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar, atau pembuatan efek gitu. Nah, perangkat lunak ini juga banyak digunakan, biasanya digunakan oleh para fotografer digital gitu, dan yang sering digunakan itu biasanya perusahaan-perusahaan iklan gitu. Sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar gitu untuk perangkat lunak pengolah gambar atau foto. Nah, Adobe Photoshop ini dianggap sebagai produk terbaik gitu yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Gitu. Jadi Adobe Photoshop ini sangat sering digunakan gitu bagi orang-orang pemula yang ingin terjun di dunia desain grafis, periklanan gitu dan lain-lainnya gitu. Nah, udah memasuki Adobe Photoshop, saya akan menjelaskan tentang tools yang ada pada Photoshop gitu dan yang sering digunakan bagi pemula gitu. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan beberapa tools yang sering digunakan aja ya. Oke, yang pertama di sini ada Oke, di sini yang pertama ada market tool. Nah, di sini berfungsi untuk menyeleksi objek gitu ya
menyeleksi objek yang berbentuk kotak atau segi empat nih. Jadi hanya bisa menyeleksi bentuk kotak gitu atau persegi panjang gitu. Lalu di sini ada banyak, ada ellipse market tool, sama seperti rectangle. Dia ini hanya bulat ya, bisa oval gitu. Nah, lalu di sini ada single row market tool ya untuk garis horizontal, dan ini ada untuk vertikal. Nah, lalu selanjutnya yaitu lasso tool. Nah, lasso tool ini lasso tool. Nah, sekarang lasso tool di sini. Nah, lasso tool ini terbagi menjadi 3 gitu ya. Nah, lasso tool yang pertama di sini ada menyeleksi objek dalam bentuk bebas gitu ya, sesuai keinginan gitu. Nih. Jadi sesuai keinginan kita mau bentuk apapun gitu ya. Nah, ini ntar akan terseleksi gitu dalam bentuk bebas. Lalu yang kedua ada polygonal lasso tool. Di sini untuk menyeleksi objek dalam bentuk garis-garis bebas. Ini kita hapus dulu, dalam bentuk garis-garis bebas. Nah, tuh seperti itu. Lalu yang ketiga ada magnetic lasso tool. Di sini berfungsi untuk membuat seleksi objek dengan mengikuti garis-garis pada magnet yang sudah ada di kursor tersebut. Lalu selanjutnya yaitu quick selection and magic wand tool. Nah, di sini yang biasa sering digunakan nih yaitu quick selection. Itu untuk berfungsi untuk menyeleksi area secara bebas gitu ya, berdasarkan warna atau pixel. Jadi dia akan menyesuaikan warna atau pixel-pixel yang ada pada gambar seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah crop di sini berfungsi untuk memotong kanvas ya pada Photoshop yang sudah kita buat. Nah, ini bisa kita crop sesuai keinginan kita gitu dan sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada eyedropper. Nah, ini ada eyedropper, ini sangat berguna untuk mengambil sampel warna gitu. Nah, misal kita mau warna ini abu-abu, kita klik, nah nanti di sini akan berwarna abu-abu, atau kita warna putih, warna abu. Ini bisa digunakan untuk semua warna. Lalu selanjutnya ada healing brush atau spot healing brush tool ya. Nah, ini spot healing brush tool ini berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda pada gambar. Jadi bisa menghilangkan noda-noda bandel gitu. Misal kita mau mengedit wajah yang ada jerawatnya, bisa kita hilangkan dengan spot healing brush tool ini. Seperti itu. Lalu ada brush tool berfungsi untuk berfungsi untuk mewarnai dengan efek sapuan kuas gitu ya. Jadi seperti layaknya kuas ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada stamp tool. Nah, stamp tool ini berfungsi untuk menyalin pola gambar yang sudah dipilih gitu, kemudian menimpanya dengan gambar lain gitu. Jadi harus ada 2 objek gitu ya. Lalu selanjutnya ada eraser tool gitu ya. Eraser tool seperti dari namanya ya, yaitu untuk menghapus nih. Nah, menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan gitu. Lalu selanjutnya ada paint bucket tool. Paint bucket tool ini berfungsi untuk membuat warna sesuai dengan warna foreground. Nah, misal ini seperti itu. Lalu selanjutnya ada pen tool. Pen tool ini berfungsi untuk membuat garis pad, vektor ataupun mask pada gambar. Jadi kita bisa
membuat vektor menggunakan pen tool ini gitu ya, kalau kalian mau menggunakan membuat vektor gitu. Nah, lalu selanjutnya ada shapes tool. Nah, di sini ada shapes tool. Di sini berfungsi untuk membuat objek gitu ya dalam bentuk sesuai keinginan kita nih. Ada rounded rectangle, ellipse tool, triangle, polygon, line tool, custom shapes tool. Jadi kita bisa buat seperti itu. Lalu yang terakhir ada hand tool, berfungsi untuk menggeser bidang kanvas. Nah, misalnya kita ngezoom nih. Ini bisa kita geser-geser seperti itu. Nah, ini untuk pengenalan yang pertama, pengenalan bitmap, pengenalan Photoshop, dan pengenalan tools. Semoga kalian bisa mulai lebih mengenal lebih dalam dan membuka Photoshop dan mencoba mengulik-ngulik lebih dalam gitu ya. Dan karena waktu sudah hampir habis, maka itu saya akhiri saja ya. Dan buat kalian pokoknya semangat terus belajar, jangan patah semangat, teruslah mengejar mimpi karena Indonesia membutuhkan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.